pas, tidak dipotong. Itu doa iftitah. Mungkin sejarahnya Ikhwan sudah tahu tentang itu. Ya. Itu satu. Lalu ditambahkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi ila akhir, itu doa iftitah yang lain lagi. Lalu digabungkan doa iftitah itu banyak, termasuk Allahumma ba'id baina khotoya kama ba'adta bainal masyariq. Itu boleh juga kalau antum nak baca. Apalkan, baca boleh, karena itu semua bersumber dari Rasulullah. Nah, kalau kita sering duduk belajar buka kitab, kita bakal tahu, dan Islam itu luas. Kita tidak akan menyalahkan orang yang berbeda sama kita langsung spontan. No, ngapa beda nih? Salah kau nih. No. Kaget dulu salah tuh. Ya. Maksudnya mak salah, kadang-kadang kita langsung di bid'ah ku. No, ngane-ngane pula, kan model bagus bacaan ini. Ya, padahal dia belum tahu, kita sudah tahu. Nah, jadi baca ikhwan jangan ditinggalkan. Baca yang pendek jadilah. Walaupun kalau ditanya yang mana yang lebih afdal antara Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila dengan wajjahtu wajhiya alladzi, itu lebih afdal. Yang kedua. Cuma dia lebih panjang. Nah, lalu kita punya kaidah, kalau tidak mampu menjalankan yang sempurna, maka jangan tinggal ke galau-galau. Pendek yang pendek jadilah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat, hanya hitungan detik. Jadi jangan dihilangkan, itu sunnah Rasulullah. Apalagi kalau antum tahu sejarahnya bagaimana Rasul mengatakan berkat bacaan orang Badui yang sholat di belakang Nabi dengan doa kita ini, Allah bukakan 7 pintu langit dibukakan oleh Allah. Allahu akbar. Selesai doa kita, baca Fatihah. Selesai Fatihah, baca surat. Bebas suratnya pun ente baca. Nah, selesai baca surat, di situ mulai kita membaca tasbih. Jadi total tasbih itu ikhwan galanya ada 300. Ditetak 4, 75, 75, 75, 75. Setiap rakaat 75 kali tasbih. Ya, begitu salehah. Yang pertama 75, yang kedua 75, yang ketiga 74, 75, semua 75. Nah, hitungan 75 dianjurkan seperti urutan yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Pertama 15 setelah baca surat. Setelah baca surat. Selesai lakum dinukum waliyadin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah. Ngitungnya pakai jari tak apa-apa. Ya gerak belajar dikit bila solat, hitung macam ini kan. Gerak ke dikit dah ya. Ya, tidak membatalkan kalau sikap-sikap bergerak. Ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah alhamdulillah akbar. Untuk mengingat ke? Ya, untuk mengingat ke. Nah, sedikit yang belum kami sampaikan tadi, minta maaf, perbedaan antara salat siang sama malam. Salat malam jahar bil jahar, seperti salat maghrib isya subuh. Kalau salat siang itu sirri, tidak disuarakan. Jadi seperti salat dhuhr, salat asar, seperti salat sunnah qabliyah ba'diyah, itu perbedaannya, ya tidak dijaharkan. Nah, selesai lakum dinukum waliyadin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah. Baca sampai 15 kali. Selesai 15 kali kata Rasulullah SAW, summa tarka, lalu engkau rukuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta fataqul wa anta raki' asyra. Dalam keadaan rukuk ini jangan dibuang bacaannya, subhana rabbiyal azim, biar tetap dibaca 3 kali. Setelah itu baru tambahkan summa fataqulu anta raki' asyra, lalu kau baca 10 kali setelah kau rukuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika rukuk baca subhanallah azim 3 kali, jangan tegak. Sebelum subhanallah hendak baca dulu 10. Baca 10 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini nasihat buat anak dan jangan baca benar-benar ikhwan. Ya, jangan ngapas bacaan salah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10. Ya, sambil megang lutut, ya jari kita main ke di lutut. Selesai 10, thumma tarfa' ra'sak minar ruku' fataquluha asyra, lalu angkat kepala dari ruku', i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Baca dulu bacaan i'tidal ini. Ya, paling pendek rabbana walakal hamdu minas samawati wal ardi misalnya atau baca yang agak panjang ada tambahan sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baca. Selesai bacaan i'tidal, sebelum kita turun untuk sujud baca 10 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10.
Selesai 10, sujud Allahu Akbar. Thumma tahwi sajidan, lalu engkau turun badanmu untuk sujud. Fataqulu wa anta sajid 10. Lalu setelah bacaan sujud, sebelum mengangkat kepala untuk duduk antara duduk sujud, baca 10. Thumma tarfa rasak minas sujud fataquluha 10. Lalu kau angkat kepalamu dari sujud, duduk antara dua sujud, baca doa ini, baca dulu Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, baru baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10. Summa tasjud fataquluha, lalu kau sujud lagi, lalu baca lagi 10 kata Rasulullah SAW. Nah, itu sudah berapa? Pertama setelah Fatihah dan surat 15. Setelah rukuk 10, jadi 25. Selawi tak apa-apa, ya. Kemudian tambah lagi 10 ketika i'tidal 35. Ketika sujud 45. Duduk antara sujud 55. Lalu sujud kedua 65. Nah, 10 lagi mana? Duduk istirahat. Duduk istirahat. Summa tarfa' ra'sak minas sujud fataquluha 10. Nah, duduk istirahat itu khafif asli hukumnya. Ya. Hukumnya khafif, ringan. Duduk istirahat, duduk dengan bau tegak. Nah, di sini disuruh baca 10, maka tidaklah melanggar syariat ketika itu memang ada perintah dari syariat. Baca 10 ketika duduk istirahat. Jadi ketika kita sudah sujud kedua selesai, ya. Kalau nanti salat dewean, kita ngangkat kepala, tidak usah sebut, tidak usah baca Allahu Akbar, tidak apa-apa. Baca duduk istirahat, baca 10 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, selesai. Pas tegak baru Allahu Akbar. Tapi kalau ente imam salat, takbir jangan dah. Makmum nunggu di belakang. Ya. Nah, cuma perlu perhatikan ini. Ya, agak sedikit sensitif. Perhatikan, jangan 2 kali takbir. Ada orang 2 kali takbir. Jadi bisa menambah rukun. Jadi takbir itu, ya, kita jadi imam misalnya. Setelah sujud, selesai Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah, tidak ada bacaan lain. Di antara sujud tidak ada bacaan, jadi langsung baca 10 subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Selesai, tegak, langsung tegak, jangan pakai Allahu Akbar. Kalau kita tegak pakai Allahu Akbar, nambah rukun, bisa batal sholat. Ini harus diperhatikan oleh seorang imam. Kalau kita sholat dewean, tidak apa-apa model tadi, ya. Atau boleh juga misal, ya, cuma ini kadang-kadang makmum ini tidak tahu kita baca subhanallah ini. Kalau makin apa ini akan menolong, membantu kita untuk mengisyaratkan kepada makmum. Jadi sujud, begitu sujud selesai Allahu Akbar, takbirlah. Biar makmumnya juga mengangkat kepala dari sujud. Baca 10 kali. Selesai 10 tegak, langsung tegak bae. Jangan pakai Allahu Akbar. Nah, itu nambahi. Itu yang seperti itu salah. Ya, bisa membatalkan salat karena menambahi rukun. Jadi tidak pakai takbir 2 kali, cukup sekali takbir tadi. Sampai berdiri tegak, rakaat kedua masuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita salat malam dijaharkan, kalau salat siang disirrikan. Nah, lalu rakaat kedua kita lakukan dengan hal yang sama kata Rasulullah. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rakaat. Nah, itu 75 kata Rasulullah kepada Sayyidina Abbas. Di setiap rakaat 75 kali. Taf'al dzalika fi 4 raka'atin. Lakukanlah seperti itu pada 4 rakaat. Nah, tinggal nanti pas rakaat kedua pengganti duduk istirahat tadi adalah tahiyat. Nah, tahiyat di sini dari apa yang kami perhatikan pada habaib kita yang ada di Tarim, ada yang maco dulu baru tahiyat. Ada yang tahiyat dulu baru maco. Kenapa mereka maco baru tahiyat? Takut kita ini kalau sudah Hamidum Majid, Assalamualaikum, bubar sudah. Intinya nambah tidak dianjurkan, karena itu bukan rukun tasbih itu. Jadi sebagian mereka, dan bahkan mereka, kami perhatikan benar Habib Umar ketika sholat tasbih itu pas tahiyat beliau maco dulu subhanallah 10. Setelah selesai beliau baru duduk tawarruk, beliau baru baca tahiyat. Itu yang kami perhatikan. Ya, jadi pas duduk tahiyat itu tahiyat akhir kan 2 rakaat itu duduk seperti ini dulu, seperti tahiyat awal. Selesai baca tasbih baru ngepol. Nah, ini mungkin agak sulit kita nak meraktekannya barangkali kalau badan gemuk terutama. Ya, jadi boleh langsung duduk di tahiyat akhir, tinggal
bisa tak kita konsen untuk kalau maco duluan, ya aman, baca duluan, Allah selesai. Karena kan hampir rata-rata kan bacaan dulu baru kita baca tasbih. Tapi kalau kita khawatir takut nanti pas Hamidum Majid, Assalamualaikum warahmatullahi, nak balik lagi, tak bisa. Ini bukan rukun, itu nak balik lagi. Ini perkara sunnah. Kalau balik lagi, ya selesai sudah solat. Berarti tak sempurna 75, cuma 65. Fahim insyaallah ikhwan rahimakumullah. Nah, ini kaifiyah, satu kaifiyah. Nah, ulama ada mengajarkan dengan kaifiyah yang kedua, cara yang kedua. Baik. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Itu cara yang pertama. Jadi salat tasbih dengan niat boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. 4 rakaat usolli sunnah tasbih 4 rakaatin makmuman kalau kita makmuman. Tinggal kalau prakteknya kalau 4 rakaat berarti ada di tahiyat awal kita baca, selesai tahiyat awal kita tegak lagi, nyambung lagi rakaat ketiga seperti tadilah Fatihah, habis Fatihah baca surat. Berarti baca surat juga sesuai anjuran Rasulullah, lakukan setiap 4 rakaat kata Nabi. Berarti surat dibaca lagi. Ya, kalau salat 2 rakaat dekat 3 4 tidak baca, tapi di sini disunahkan dibaca surat. Lalu kita baca lagi 15, 10 sampai selesai. Nah, ikhwan rahimakumullah, secara praktek kadang-kadang kita ini kebablasan. Ya, kami sendiri ngalami dalam Ramadan ini pernah sekali 2 kali kebablasan. Jadi pas sujud Fatihah Allahu Akbar misalnya maco tasbih, pas rukuk Allahu Akbar subhanallahil azim hamdi subhanallahil azim hamdi sami Allahu liman hamidah, belum maco tasbih 10 langsung udah. Bahkan Allahu sujud, pas sujud baru ingat, lupa ikut. Mana ceritanya? Pertama, ya terus kebaik. Jangan nanti balik tegak lagi. Ini kan tasbih itu sunnah. Nah, bagi makmum apa? Nanti akan dosa nanti melak imam. Nah, mudah-mudahan imam ini sadar. Nah, kalau sadar makmum yang dilakukan, ingat patokan setiap rakaat 75 tasbih. Tinggal kita oper yang lewat 20 ketika i'tidal, ketika rukuk lewat 10, ketika i'tidal lewat 10 itu kita oper pada bagian-bagian setelahnya. Jadi kita bisa bagi nanti 10 2 itu 10 kita tambahkan di sujud pertama, 10 lagi ketika duduk antara 2 sujud. Jadi pokoknya itu klop 75 tasbih. Nah, mengenai makmum masbuk. Makmum masbuk sama seperti salat. Kalau memang kita dapatkan imam dari kita baru rukuk, imam angkat kepala, sami Allahu liman hamidah, kita rukuk, kita imam sebelum angkat kepala, kita melok angkat kepala juga. Jangan kita bertahan untuk baca tasbih, kita baru salat Allahu Akbar misal. Imam rukuk Allahu Akbar, sanggup tak kita baca Fatihah sementara imam baca tasbih? Baca Fatihah sanggup, baca Fatihah, tasbihnya tinggalkan. Fatihah baca, surat tinggalkan. Kalau ngejar imam rukuk, jangan sampai imam mengangkat kepala kita baru rukuk, maka lepas kita rakaat itu. Jadi kita ambil yang wajib suratul Fatihah, lalu cepat melak rukuk sama imam. Nama mana baca 15? Kata imam, kata ulama kita 15 sudah ditanggung imam. Sama seperti kita tak baca Fatihah. Jangan baca Fatihah, tak baca Fatihah pun kita takut nih. Imam kita lihat sudah rukuk dari tadi. Bahkan kita dengar suara subhanallah alhamdulillah, berarti sudah jalan itu tasbih. Kalau kita baca Fatihah takut imam yang lepaskan Fatihah. Lepaskan Fatihah, lepaskan surat, lepaskan tasbih, melok rukuk sama imam. Jelas. Ikuti imam baca tasbih. Lalu tidak ikuti terus sampai selesai. Mana cerita yang 15? Jangankan perkara 15, Fatihah ini sudah ditanggung oleh imam, termasuklah 15 itu. Jadi seperti itu. Nah, kaifiyah yang kedua ikhwan rahimakumullah. Salat ini beda posisi 10 yang di duduk istirahat. Duduk istirahat yang 10 tadi atau 10 dibacaan ketika tahiyat itu diputar di depan. Dibaca setelah membaca doa iftitah sebelum Fatihah. Doa iftitah tidak bisa diawali oleh siapa bacaan apapun. Kalau kita sudah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lupa doa iftitah. Lalu kita pengen baca iftitah, lepas sudah. Tak perlu nanti kejar. Lepas itu sudah. Jadi doa iftitah tak bisa diawali oleh bacaan yang lain. Nah, kaifiyah yang kedua, Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Selesai baca iftitah, baca 10. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 10.
Selesai 10 baru Fatihah. Selesai Fatihah surat, selesai surat baca tasbih 15. Rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk untuk sujud 10, sujud lagi 10. Setelah itu langsung tegak, tidak pakai duduk istirahat. Baca kalau duduk istirahatnya tetap boleh, tapi untuk bacaan tidak diadakan karena sudah kita membahas di awal. Begitu berdiri baca tasbih juga, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10, baru kita baca Fatihah, surat baca 15. Jelas. Nah, untuk imam itu boleh mengeraskan bacaan. Mengeraskan bacaan macam tadi sujud nih. Pas sujud kan, ini kaifiah yang kedua, cara kedua. Begitu sujud, kita tegakkan Allahu akbar rakaat kedua. Nah, ini contoh kalau sholat siang hari. Kan tidak pakai suara. Maka kita keraskan mengingatkan makmum baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, pangkalnya baik, setelahnya sirga. Karena kebanyakan kita kalau sudah tegak langsung bismillahirrahmanirrahim, lupa dia baca 10. Jadi seorang imam yang bijak dia melakukan seperti itu, dikeraskan dikit subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, lalu baca Fatihah. Fatihah pun bismillahirrahmanirrahim, dikeraskan dikit. Ini kalau sholatnya sirriyah di siang hari, bukan dengan jahar. Baik ikhwan rahimakumullah, jelas insyaallah. Nah, sekarang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan Ibn Baihaqi fi Sy'ab wa ghairuha bi asanad an Abi Rafi'. Kalau tadi dari Abdullah bin Abbas dapat dari abahnya. Nah, dari riwayat lain dari Abi Rafi' dapat juga dari Sayyidina Abbas paman Rasulullah. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi Abbas, ya amma ala ahbuka ala anfa'uka ala asiluka. Agak beda dikit kalimatnya tapi maknanya kurang lebih sama. Wahai paman, wahai Abbas pamanku, maukah engkau aku berikan, aku tunjuk, kalau bahasa kita dengan bahasa kalimat makna muradifnya nih, ya. Kalimat persamaannya. Anfa'uka, aku berikan kau manfaat, ala asiluka, aku sampaikan engkau kepada Allah. Qala bala, maka paman Rasulullah bin Abbas mengatakan bala, mau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, alaikas salam. Qala tusalli 4 rakaat. Engkau salat 4 rakaat kata Rasulullah. Taqra'u fi kulli rak'atain bi Fatihatil Kitab wa surah. Ingat ya, bi Fatihatil Kitab wa surah. Jadi setiap rakaat baca walaupun dengan 4 rakaat langsung. Baca Fatihah dan surah. Fa idza inqadatil qira'ah, kalau sudah selesai bacaan surat dan Fatihah tadi, bacalah faqul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 15 marrah. Ini sudah ya, kita lanjutkan ya. Qabla an tarfa raka summa tarka faqul 10 thumma irfa' ra'saka faqul 10 thumma isjud faqul 10 thumma irfa' ra'saka faqul 10 thumma isjud faqul 10 thumma irfa' ra'saka faqul 10 qabla an tagum, waktu duduk istirahat. Fadzalika 50 wa 70 fi kulli rak'atin wa hiya thulutsu mi'ah fi arba'ah. Jadi jumlahnya kata Rasulullah 300. Dengan 4 rakaat itu 300 tasbih subhanallah Allahu akbar. Lalu Rasul mengatakan tentang fadilahnya tadi, mengampuni dosa-dosa. Falau kanat dunubuka mithli ramlil alij. Seandainya kau punya dosa seperti banyaknya pasir yang ada di padang pasir. Tidak bisa kita bayangkan jumlah itu. Kecuali ghafarahullah lak, Allah akan mengampuni dosa-dosa wahai paman. Ya Rasulullah, wa man lam yastati yaquluha fi kulli yawm. Mana kalau tidak bisa melakukan tiap hari ya Rasulullah, kata paman Rasulullah bin Abbas kepada Rasulullah. Qala gullaha fi jum'ah, lakukan setiap Jumat. Artinya seminggu sekali. Ulama sepakat bukan harus hari Jumat, bebas hari apapun. Artinya sih menunjukkan seminggu sekali. Kita ini sudah terbiasa memakai seminggu sekali. Ya, kalau di Arabnya sejumat sekali. Ya, sejumat sekali. Lakukan di hari Jumat, lakukan setiap Jumat sekali kata Rasulullah. Fa in lam tastati faguluha fi syahr. Kalau tidak mampu juga melakukan sehari sekali tidak bisa. Seminggu sekali tidak mampu. Sebulan sekali kata Nabi, lakukan. Sebulan sekali jadilah. Tinggal kita cari waktu kapan yang kita bisa. Ingat apa di awal bulan, di tengah bulan, atau di akhir bulan, bebas. Hatta qala fis sanah.
Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan seandainya sebulan sekali pun tidak mampu, setahun sekali jadilah. Setahun sekali jadilah. Saking pentingnya ini amalan. Bahkan dalam satu riwayat, seandainya setahun sekali pun tidak mampu, seumur hidup sekali jadilah. Jangan dembek seumur hidup sekali, kawan. Ya, kalau pacar setiap hari. Kalau sudah terbiasa, biasa. Ya, menikmati. Antum bayangkan, bukan cuma sholat yang kita lakukan, tapi memuji, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perkara kita sholat dewean, Allah nikmat ya, ya, kita akan rasakan kenikmatan itu. Baca pelan-pelan. Sami Allahu liman hamidah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa hakadha. Nah, ini amalan ya, bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ruwiya fi sifatiha ghaira ma dzakar wa huwa an yusabbih 15 qabla al-qira'ah wa yusabbih ba'da al-qira'ah 10. Nah, ada juga di sini dikatakan maco, ada juga kaifiyah. Jadi sebelum Fatihah itu bukan 10 tapi 15 dimajukan. Setelah Fatihah 10. Itu ada kaifiyah yang ketiga. Sini sebutkan. Tadi kan kita baca 10 sebelum Fatihah. Pada Fatihah tetap 15. Pada Fatihah surat. Nah, di sini ada lagi kata beliau, kaifiyah cara yang kita baca 15 itu di awal, lalu setelah Fatihah dan surat baca 10. Nah, intinya tidak keluar dari 75 tasbih setiap satu rakaat. Nah, ikhwan rahimakumullah, begitu besar fadilahnya ini amalan. Yuk kita kerjakan. Ya, dewean bisa, berjamaah juga bisa kita lakukan ya, ini amalan seperti yang diajarkan Rasulullah. Kalau bisa setiap hari, tidak bisa setiap seminggu sekali, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali. Ya, masih tidak bisa juga. Ya, sudah sampai nganyang, ngalah Nabi. Semua hidup kau sekali jadilah. Ya, alangkah meruginya kita dengan fadilah yang begitu besar. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan, sembunyi, semuanya diampunkan Allah lewat solat ini. Wallahu alam bis-shawab. Masyaallah bab rahimahullah. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini dengan satu pembahasan yang nilai bisa kami sampaikan, mengingat waktu sudah hampir masuk jam 5 sore. Dengan kami Ustaz luar kota, jalanan cukup jauh. Jadi kami cukup sampai di sini. Kalau haddad duduk sampai jam 6 tidak apa-apa, Ustaz. Ya. Mudah-mudahan Allah panjang umur sehat afiat. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala di masjid ini ba'dal asar yaumul arbi'a biidznillah subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Masyaallah, ikhwan menyampaikan satu undangan buka bersama dan sekaligus haul Hubaba Sayyidah Ummatul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan hal Al-Imam Al-Arabillah Syekh Masyayikhna Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. InsyaAllah dua hal ini digabungkan menjadi satu sekaligus buka bersama akan diadakan di Pondok Pesantren Rubatul Muhibbin pada hari Ahad malam Senin. Jadi Ahad sore, acaranya bukan malam ya. Acaranya ba'dal asar lah hitungannya. Karena kita ke sana pergi hall itu ba'dal asar.
buka, habis buka semayang bubar, makan dulu, habisnya bubar. Jadi tidak salat tarawih, acaranya bukan malam. Jadi jangan salah, dan antum yang ada acara ini kalau pacak paling minimal pada salat asar di kampung masing-masing langsunglah jalan, mengingat kemacetan yang luar biasa menuju ke tempat itu dari pengalaman yang sudah sering terjadi. Jadi kalau pacak lagi ya mungkin sebelum asar jalan, itu lebih cantik. Tabarukan ikut mendengarkan managib Sayyidah Khubabah Khadijatul Kubra, karena dibacakan itu managib Al-Bushra, kitab Bushra namanya. Kitab ini dikarang oleh Habib Muhammad bin Abi Al-Maliki tentang managib Sayyidah Khubabah Khadijatul Kubra. Dan memang Habib Muhammad Al-Maliki sangat kuat ta'alluq yang hebat dengan Sayyidah Khubabah Khadijatul Kubra, sangat luar biasa ya kecintaan beliau dengan istri Rasulullah yang pertama ini. Dengan izin Allah ya, cuma beda 1-2 hari kewafatan tanggal antara kedua hamba Allah yang mulia ini. Jadi digabungkan hal Sayyidah Khubabah Khadijatul Kubra dengan Habib Muhammad bin Abbas Al-Maliki. Jatuhi sama sekali ikhwan untuk hadir buku bersama sekaligus hadir hal. Jadi datanglah agak cepat, jadi kita bisa dengar managib, dan juga mungkin ada sekelumit managib Habib Muhammad bin Abbas Al-Maliki pun akan dibacakan di situ insya-Allah taala. Kalau dengar managib Dzikrul Aulia, yang mendengar managib seorang aulia, seorang ulama, rahmat Allah turun. Apalagi itu Sayyidatun Niswan Ahlul Jannah, Sayyidah Khubabah Khadijatul Kubra adalah istri tercinta Rasulullah SAW, sahabiah yang paling mulia dan termulia, dan manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri. Sekarang pasang niat, mudah-mudahan kita tidak ada halangan bisa menghadiri majlis tersebut insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada man fi billah, salatan wassalaman da'iman bidam kullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata ad-da'imah fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma farik al-furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillah اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأعنا على الصيام وقيام القرآن، واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ada kegiatan apa-apa, cuma balik tinggal nak buka bae, mumpung antum masih di masjid, duduklah manis masjid, ya baca Quran daripada keluyuran, ya. Dah ada istilah ngabuburit, ya, namun juga tidak sedap, ya, itu bid'ah termasuk, ya. Kalau ada salap dulu, pagat maghrib mendap di masjid, baca Quran, bukan keliling-keliling, cuci mata lagi, astagfirullahaladzim, gontok kalau bacaan Quran kita hilang kalau sisip. Jadi selamatkan ibadah kita yang tinggal sejam ini, jangan sampai kita menemukan mendatangi apalagi maksiat yang ada di luar. Kalau memang antum memang ada pesanan nak belanja beli makanan, foto. Ya, cuma kalau kati gawe sudah duduk dari sini kayak jam 5:30 lewat dikit baru balik. Ya, dia berkah lumayan setengah juz Quran, sejuz Quran dapat. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.